Mention yang si Cindy mau nagih, katanya dia nggak berani nagih karena takut bunuh diri. Iya, dia bilang ke aku kan, ya udah kalau kamu mau nge-push aku, katanya mending aku akhirin aja hidupku gini gitu. Ngebahasnya minta pap dan lain-lain. Aku kirimin ke dia, dia minta kirim. apa? Fadel minta kamu pap? Iya, minta pap foto gitu kan. Fadel Iya. Hana yang Arab itu? Iya, terus kan si Loli kan telepon-telepon aku ya dia. Tukang mukul, tukang selingkuh, lengkap sudah. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Topik yang lagi hangat dibicarakan adalah tentang Loli, ya kalian tahu pasti anaknya Nikita Mirzani. Nah, kali ini Yolo ini itu membongkar secara live guys, dan sama si Cindy ya. Dan gue punya video fullnya ternyata ya teman-teman. Wow, menarik banget buat kita react ya. Oke, kita mau berlama-lama, kita bakal mulai videonya. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan berita yang viral nih. Yaudah, kita mau berlama-lama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, jadi live-nya itu Yolo ini membicarakan si Loli guys, bareng si Cindy. Nah, si Cindy ini adalah temennya Loli yang memang udah akrab banget sama si Loli. Udah dianggap kayak mungkin bestinya lah. Nah, si Cindy ini mungkin udah gak tahan dengan sikap Loli, karena Loli sering membangkang dan menyebut kata kasar ke Cindy. Akhirnya si Cindy membongkar aib si Loli. Nah, ini dibahas secara live dan kita coba mereaction bareng-bareng ya tentang percakapan mereka berdua guys. Let's go. Berisik nih bapak nih. Ya Allah, ih gila ya Loli ya. Padahal juga ngatain Loli, pansos ini ada buktinya, ada admin fanbase-nya kan sempat ngejemput si Loli kan. Loli kasih lihat chatnya ke mereka, mereka ada baca. Fadel bilang Loli pansos ke Fadel. Iya, karena kalau si Loli unfollow si Fadel tuh marah-marah, bilang lo emang mau pansos aja kan sama gue gitu. Hah? Serius nih si Fadel bilang kayak gitu? Iya sih, si Fadel emang punya TikTok yang lumayan banyak. Coba kalau masalah terkenalan ya si terkenalan Loli lah. Nama Nikita Mirzani. Nikita Mirzani dengan anaknya masih terkenalan Loli gitu. Pansos? What? Meninggi juga ya berarti. Lanjut. Enggak terbalik. Siapa sih anjing? Iya. Siapa sih anjing? Makanya aku kan bilang Nah, kan udah, kurang ajar ya. ke nama kakaknya namanya inisial B. Aku bilang ke kak B, aku aja nggak bakalan tahu Fadel kalau nggak ada Loli gitu. Bener sih, gue juga nggak tahu sih kalau nggak. Iya. Oh my Terus si god. Fadel bilang Loli Dan nggak ada skill. Aku nggak tahu si Loli. Loli nggak ada skill. Iya, nggak tahu Loli nggak ada Nggak skill. ada Si skill. Fadel kan bisa ngedance gitu. Gak ada skill. Bisa dia skillnya. Nih Netizen julid. orang buktinya bisa transfer dia 300 juta lebih. Coba. Emang Fadel bisa. Itu skill loh. Skill loh itu. Iya sih, skill 300 juta ya. Bukan main guys, banyak banget itu. Mamanya Rangga balikin ke orang-orang, kan mamanya Rangga malu. Enggak, tapi ngapain gitu ya? Transfer biayain kuliah orang. Kayak itu kan bukan tanggung jawabnya Loli sebenarnya. Katanya kan Nah terus ini ada netizen komen, tutor dapat duit banyak. Jadi Loli berteman sama Cindy. Ya. Jadi Loli berteman sama Cindy. Oh jadi itu yang masalah kehamilan gimana? emang hamil Ci, tapi aku kan ngechatnya ke Arif karena Loli yang suruh aku. Arif itu siapa sih? Yang jasa recovery juga dulu. Oh iya iya iya. iya. Mention yang si Cindy mau nagih, katanya dia nggak berani nagih karena takut bunuh diri. Iya, dia bilang ke aku kan, ya udah kalau kamu mau nge-push aku, katanya mending aku akhirin aja hidupku gini gitu. Terus Oh waktu kamu tagih utang. iya, kadang dia mukul-mukul dianya sendiri Oh, kan. dia kayak Ci. menyakitin Jadi diri serem. sendiri. Iya. What? Ada kayak Ci, aku sempet kirim ke Kak Mail juga. Hah? Jadi si Loli ini punya utang. Begitu ditagih teman-teman, ini begitu ditagih, ancamannya bundir. Dia bingung lagi. Kagak ya, kalau dia bundir ya kayak gimana nagihnya? Ngerasa bersalah satu kita kan. Wah. Ngancemannya malah aneh ya. Kayak gini kadang Ci. Ini pas di Oh my UK. God. Ini pas masih di UK. Itu di UK udah ada utang. udah ada Ci. utang? Iya, karena si Fadel selingkuh. Ini awalnya masih 2 digit gitu, Ci. Oh iya guys.
Oh, Loli mukulin dirinya sendiri. Luar biasa. Menyiksa diri biar kasihan. Mukul-mukul diri. Terus dia juga pas Rangga tagih, dia tuh ngasih Rangga lihat obat-obatan banyak. Dia bilang dia Tenovi stres. komen, Tenovi mau nggak Tenovi jemput Loli? Dia di mana sih sekarang? Di Bintaro sih. Dia kan Gimana guys, gimana ya, si Loli ini kekeh dengan dia pengen hidup mandiri, cuma hidupnya itu berantakan. Kalau misalnya dijemput, apakah Loli mau? Gitu loh yang masalahnya sekarang, jadi bingung. Apakah dipaksa? Apakah dia tetap nggak? Kan Loli juga jelas ya teman-teman, Loli tuh kabur dari rumah. Oke, dia pergi, kadang-kadang dia suka kabur dari rumah, dia loncat dari jendela. Itu kata Nikita Mirzani. Makanya akhirnya Nikita Mirzani itu capek banget membiarkan Loli pergi akhirnya ya. Ini kalau Loli kita jemput, emang dia mau? Apa yakin dia nggak kabur? Ini harus dari Lolinya sendiri sih, tobat ya teman-teman. di Lexington pas baru balik dari London. Terus keluar dari Lexington itu saya tahu gitu loh, karena teman saya sendiri saksinya. Dia sempat ngekos keluar dari Lexington. Oh, dia bilang ke aku dia nggak Enggak, dia sempat ngekos, terus habis itu dia pindah ke apartemen lagi. Iya. Mungkin kayaknya udah waktunya dia untuk check out, udah waktunya dia keluar, mungkin belum dapat apartemen baru, dia ngekos sementara. Dia malah marahin aku, dia bilang si Mail ini dia yang ngekosin, dia bilang kayak gitu kan aku, Mail dia yang ngekosin. enggak, dia bilang mak saya, dia bilang si Mail ini ngekos gitu, bukan dia yang Oh, ngekos. maksudnya tuh si Mail yang ngekos bukannya si Loli. Mail rumahnya gede anjing di Bandung, bego banget. Aku nggak tahu sih Ci, pokoknya si Loli kan bilangnya kayak gitu pas hari pertama yang dia bilang, "Oh, jangan keluarin apa-apa ya gitu." Terus aku bilang, aku aja nggak tahu apa-apa, itu kan lu yang suruh aku bilang ke Tante Niki karena lu mau pulang. Oh, oke. Dan yang Bingung. masalah lebam-lebam itu kamu notice sendiri? Aku notice sendiri, makanya aku nanya, itu kenapa Loli? Terus dia bilang, ya ini deh, katanya biasa dia selingkuh lagi, katanya gitu. Luar biasa. Ini saya baru nonton teman-teman. Oke, nanti videonya bakal diupload ya. Nanti kalian harus nonton. Ini ada 2 video yang hari ini diupload. Kalian harus nonton nih video satunya yang Loli sampai lebam-lebam. Padahal dia mah bilangnya itu gara-gara kejedot, dia bilang ke Rangga gitu. Kejedot tapi banyak itu kejedot. Oke. Coba lihat-lihat Memare kayak gimana sih Memare? Bentar Ci. Memare gimana sih? Coba. Emang bener-bener. Ini udah punya bukti ya. Coba deh agak geser lagi, digeser lagi. Oh, Oke. Lebamnya Loli kayak Bu 2 Suerna, ya. gue gampar loh mulutnya. Lebamnya 3 bahkan. Oh, itu kalau kejedot itu tidak akan menyebar begitu. Ini sampai ke atas sini loh. Ini sampai ke atas sini loh tuh memarnya. Tahu ya di belakang. Sampai ke bawah. Kita nggak tahu loh yang di belakang-belakangnya. Oke. Pinter ya cara mukul ya. Kalau ketika Loli pakai baju itu nggak akan kelihatan. Makanya orang itu mukul di bagian sini. Iyalah, ini kayak hasil pukulan nggak sih teman-teman? Itu pukulan. Kalau pukulan kan nyebar gitu ya. Sedangkan kalau kejedot itu satu sisi aja. Luar biasa emang. Si V jahat banget. Oh, ya wajar aja sih, maksudnya Tante Niki itu wajar dia kalau marah sama kamu karena Loli itu besar kepala. Kenapa? Karena dia merasa gue mau bagaimana juga ada yang backup gue, salah satunya itu kamu gitu loh. Jadi dia wajar aja, kamu nggak bisa pungkiri itu kalau memang kamu itu salah gitu karena udah membackup dia segitu banyak. Kamu salah Cindy, cuma saya pun kaget loh, kamu mau lo nge-backup banyak. Aku baru deket dia Banyak dari loh itu. November itu Ci. Kan aku awalnya nggak deket sama dia, cuma sekedar recovery akun dia yang centang biru hilang itu Ci. Cuma kan data-data dia nggak ada. Dari situ deh aku nanya kayak, data kamu nih nggak ada, pasportnya kan disita hari itu. Dia bilang, ya mau gimana, mak gue kerjain gue, katanya gitu. Terus dari situ dia bilang, lo suruh deh si Arif itu nanya gini gitu. Aku kan bilang ke Kak Arif juga bilang, udah Sin, kita jangan ikut campur gitu. Gila ya, gila. Wow. Kan mau Si balikin Cindy aku udah tuh masuk harus ada terlalu KTP dalam atau sih. paspor kan Ci. Nah si Loli itu nggak ada, kemarin lagi disita paspornya gitu. Terus dari I'm situ deh speechless. baru pas I'm so Desember speechless. si Fadel kan ada nge-DM Hana. Sebenarnya aku udah tahu karena Siapa? si Fadel ada DM Hana. Iya. Hana yang Arab itu. Iya, terus Wah. kan si Loli kan telepon aku yang Wah. dia Tukang mukul, tukang selingkuh, lengkap sudah.
maki-maki itu sih. Yang marah-marah. Lengkap. Itu kan aku nggak berani ngomong apa-apa. Aduh. Loli saingan lu Hana ya Loli. Iya. Oh my Ini yang god. pas dia nelfon-nelfon tuh kan kayak ngerti kan Cindy cowok gue nggak kayak gitu tuh kan aku diem aja sampai banyak yang komen Cindy tuh beneran ada nggak sih, terus dia suruh aku kayak lo ngomong katanya bilang aja si Hana mau pansos atau apa gitu, makanya aku udah nge-DM Hananya sendiri sih bilang ke Hana kayak Stay. iya Stay. bukan aku yang Stay. mau. Ya. Oh, gitu. Aku sempet nge-DM Hana juga kan Ci. Luar biasa si Mas V ini ya. Hana Syahab ya. Oh, Syahab ya. Jir, jambulnya. Jambul. Belum. Ini kan Puno. Tumor kata dia. Ini aku disuruh Loli DM Hananya juga Ci, terus yang bawa-bawa baru Lihat aku dong, yang lihat. ke Gue mau nih. lihat. Oh, ini yang nyuruh. Mana guys? Halo, aku nggak bikin netizen ngebenci dia kok. Dia sendiri kan yang bikin SG ke aku gitu. Netizen juga mikirnya gimana? Tapi itu dari awal salah dikontenin si Hana. Udah dihapus kan? Aku padahal udah nggak ngebahas loh kemarin. Tapi tadi malam dia BA tiba ngebahas gitu. Iya, jangan diupload di broadcast lagi biar orang-orang nggak salah paham. Oh. Ntar guys, ini namanya siapa? Hana SHBS. Gue penasaran sama wajahnya. Mari kita search Hana SHBS. Meanwhile, Wah. Tahu aja si Fadel ini mangsa ya. Wah. Tahu aja mangsa barunya ya, Hana SHBS guys. Ini nih, teman-teman. Wah. Kacau ya. Aduh, Cindy udah diporotin, disuruh-suruh. Aduh, Cindy. Lengkap. Cindy. Terus Hana bilangnya gitu, tapi Loli polos Hana dari kayak gua. asik ngebuat konten. Polos banget. Cindy terlalu polos ya. Cindy, aduh, ampun. Cindy, ini kan temennya Loli ya, dipelorotin dalam arti kan si Loli tuh ngutangnya sama Cindy satu. Terus kalau ada apa-apa, Cindy yang disuruh. Ya itu udah dipelorotin disuruh-suruh. Kenapa Cindy disebut kayak gitu? Terlalu polos ya si Cindy ini. Atau dodonya nggak tahu lah. Kita coba lihat deh komentar netizen. Cindy nggak salah sih ANJ, tapi si Cindy ini sifatnya polos baik dan gampang simpati gitu, makanya gampang dimanfaatin sama si Loli. Cerdas, sama kita berpikiran. Itu dia. Konsep tuh gitu kan. Kesel ya. Yang dilihat dari si Fadel apaan sih? Gua yang kayak pulu-pulu gini aja punya pacar putih tinggi ganteng, mana suka TF duit tiap minggu, tapi gua juga punya mantan yang sifatnya sama kayak Fadel si WKWK. Gini loh Mbak ya. Setiap orang itu punya standarisasi orang yang berbeda-beda ya. Kita nggak bisa menjudge apa sih yang dilihat gitu kan. Siapa tahu yang dilihat dari Loli rambutnya mungkin kan karena keriting, atau jogetan si Fadel kan membuat Loli terpesona kan, bisa ya. Standar orang itu beda-beda itu loh. Foto Loli yang di zoom kayaknya tidak pakai baju dalaman gitu. Nah ini malah modus skip. Kita next, kita nggak boleh bahasnya seperti gitu ya, next. Gitu. Sedangkan aku kenapa mau sih, karena admin slotnya ini kan udah dapat alamat aku. Jadi di Medan sama di Jakarta itu kayak tempat aku udah dikerumunin orang. Oh, kalau nggak Makanya Cindy, lu jangan terlibat slot, masih kecil Cindy. Allahu Akbar, la ilaha illallah, gue capek banget. Gue ambil HP lu bener kalau gue jadi mak lu. Oh. Iya, kemarin Rangga juga kena, rumah dia kan kena sama preman slot, makanya mamanya bilang ke dia jangan ngepost tapi bayar aja, makanya mamanya lunasin utangnya Loli. Terus minta ke Loli malah marah-marah, bilang kan kalian yang mau lunasin itu orang slot, Rangga jangan ya, dia bilang gitu. Wah, Loli lu bahaya banget lu, pergaulan lu bahaya Loli, dia beneran. bilang ke Rangga jangan bego ya, terus dia ngatain Rangga. Ini apa ya? Kata dia Ngomongin bilang slot ke ya? Rangga kayak lu tuh nggak ada pendidikan gini gitu, katanya lu masih SMP ya. Jadi si Rangga juga kesel kan, mamanya Rangga suruh bilang kalian tuh beda kelas karena anak saya ini sekolah, kamu yang nggak sekolah. Umur kamu berapa sih? Aku 20. Hah? Umurnya 20, tapi kelihatan muda banget ya si Ini Cindy. Rangga ada post ke Konsi. itu kecil. Apa itu? Kecil ya. ini pas Ini apa ini guys? Gue yang beda kelas sama. iya ini chat sama Rangga sih. Ini Loli. Iya. Gak usah urus sok-sokan support gue, tapi sebenarnya lo tai. 20 tahun saldo gue Gue beda kelas sama lu.
Gila sih, gila. 300 juta. Cindy. Oke, bentar. 100.000 ya. Tadi nggak dibaca ya. Coba gue yang baca deh. Bentar, gue kira bakal dibacain gitu. Bentar ya. Sekolah aja lu yang bener, urus hidup lu. Lu sama gue beda kelas. Jangan sakit hati, itu kenyataan. Gue so urus dan so-soan support gue, tapi sebenarnya lo gue kesel guys bacanya ya. Si Laura bukannya baik-baik, udah ditolong, sekolah aja yang bener ngatain, bukannya dia ya sekarang ya kelewatan lu. Dibales deh sama Cindy, gue yang beda kelas sama lu, gue masih sekolah, lu kagak. Gue masih punya pendidikan, lu kagak. Jangan seenaknya gituin gue punya harga diri. Jangan salahin gue kalau gue sebat kata-kata lu. Demi Allah gue sakit, lu giniin, lu jahat. Sakit, makanya jangan mulai duluan, jangan nyenggol. Jir. Oh pantesan si Cindy ini nggak tanggung-tanggung ngebongkar sifat Loli ya. What the hell man. Oh jadi ini ya udah clear ya. Jadi kenapa si Cindy ini ngebongkar aibnya si Loli, ceritain Loli kayak gimana orangnya. Si Loli yang ngebakar api sendiri ya. Mungkin ya. Lanjut. Kadang si Rangga tuh ngebayarin semua. Mamanya Rangga bilang daripada rumah kita kayak gini, mending ya udah lunasin aja utang Loli. Yang pakai ATM Rangga aja tapi. Gila. Terus kan mamanya Rangga sempet mau marahin Loli, jadi ditelepon tapi gak diangkat-angkat. Terus Loli bilang, ribet deh gue bayar aja, dibayar 2 juta tapi. Tapi itu si Fadel yang suruh Loli bayar. Terus kata ini ya udah gue bayar ya, dia maki-maki sambil nge-call Rangga. Transfernya lewat rekening aku lagi Ci, 2 jutanya. Ternyata 2 juta itu uang slot lagi. Allahu Akbar. Ya. Uang slot itu nagih ke aku lagi. Nggak, cara kalau misalnya masalah buat bayar kuliah, dia itu yang bilang si Loli. Loli, iya Loli. Buat bayar kuliah Fadel. Katanya udah dikata-katain si pacarnya ini, dikatain tukang semir gitu sama mamanya. dia Jadi nggak enak. pacarnya sakit hati katanya. Kayak pamrih, jadi harus bayarin kuliahnya pacarnya. Jadi harus Allahu Akbar. 10 juta aja kata Loli dia. Oh, si Fadel ini jangan-jangan motif balas dendam kali ya. Karena kan emang omongan Nikita Mirzani ini pedes ya. Lumayan pedes banget ya. Udah kayak cabe banget tuh, kayak kita makan cabe. Wah, pedes banget tuh. Apakah si Fadel ini dendam sehingga mukul Loli sampai memar-memar, guys? Wah, anaknya yang disiksa. Aduh. Itu dijauhin sama keluarganya karena keluarganya bilang kayak Udah kayak keluarganya ini sinetron, kan Bang. udah Ganti kali. bukan keluarganya udah ngelindungin Loli, udah kasih Loli tempat gitu lah, tapi Loli kok balasannya gini ke mereka gitu. Tapi dia tinggal di sana dia bayar nggak? Tinggal di sana bayar nggak dia? Berat. Awalnya tuh malah aku sama Rangga yang bayarin, tapi kan dia suka Maksudnya tinggal di rumah keluarganya dia? Enggak Ci, cuma di welcome-in aja gitu kayak dia. Tapi sering katanya sering kayak dijauhin gitu ya sama keluarganya. Iya, ada voice-nya kayak Dengar. Siapa nih dijauhin? Loli apa si Fadel sih? Gua agak miss ya. Kan juga bilang ke dia tunggu aku ada rezeki baru aku nanti Ini pas dia ada utang. karena selama ini kan aku cari uang kan buat dia buat ngebayar lunasi utang dia. Kamu pikir aku dari kemarin endorsement kayak aku kayak gitu? bilangin dia. Oh, itu kan buat dia gitu loh. Jadi kenapa dia ngeblok Ini aku? pasti Fadel marah-marah Ci sama Nyari duit dia. buat bentar. dia. Aku cari yang pas dia nangis dulu. Kenapa gimana dia tiap kali di Indo aja dia yang selalu bayarin aku. Ini dia bohong. Sekalipun laginya apa sih? Ini lakinya udah call makanya dia bohong. Gua nggak bisa berkata apa-apa, guys. Bingung gua. Kamu biayain Fadil dulu, aku gak pernah biayain Fadil. Soalnya dia bilang ke aku kamu curhat, terus Alba aku nggak tahu. Malah justru sama aku di aku sangat dapat jadi gak enak. Iya lah pasti. Gitu, itu karena Fadel udah nge-call dia Ci. Tapi kan di atasnya dia bilang dia nyari duit untuk dia. Coba deh yang dia nyari. Gimana sih intinya? Oh, nanti bisa ya forward ke aku ya, voice note itu ya. Nah, aku pengen statement dia yang Nanti aku kirimin lagi Ci, nggak ketemu lagi soalnya. Oke sayang, ulu hati aku masih Terus katanya ulu hatinya juga sakit gitu, makanya butuh uang. Ulu hati dia? Iya, nanti aku Ulu hati gua juga kirimin. sakit Cindy. Jadi apakah voice itu tersebut isinya hanya bohong-bohong buat minjem uang? Coba ya si Loli. Nanti aku kirimin semua. Promex. Soalnya itu udah aku
gabung-gabungin Itu Ci iPhone kan, voice note-nya. Iya. Itu yang kemarin buktinya awalnya aku kirim ke Ci Jessica kan, ada call juga sama si Marisanya gitu. Aduh, gue nggak mau urusan sama Jaspel, gue nggak mau urusan sama Itu Jaspel. udah aku buang. Kalau yang sama Marisa, saya kata Loli udah clear kan. Dia bilang nanti dia klarifikasiin, dia udah call sama aku sama Marisa, tapi nggak diklarifikasiin Banyak sampai banget hari ini. masalah Loli ini. Jadi Cindy itu bukan kamu ya? Marisa itu bukan kamu ya? Sih, aku juga ada kontak Marisa, tapi udah. Tapi waktu kamu mau mengklarifikasi kalau kamu itu bukan Marisa, si Jaspel yang melarang. Iya, saya kata Ci Jessica nanti dia kayak kelihatannya jadi orang bego. Kenapa? Karena kan dia udah dengar dari sisi Loli. Loli kan giring opini kalau aku tuh Marisa. Padahal Loli bilang ke aku jangan klarifikasi. Gue inget tuh kasus itu. Gue inget. Jaspel. Gua nggak ngikutin ini. Saya nggak ngikutin ya teman-teman. Busuk lo Ini Jaspel. pas 26 Mei dia kan minjem uang kan Ci. Pas 28 Mei-nya Aduh, udah nge-lag lagi. di-block. Pas Gimana? 28 Mei yang aku tulis happy birthday Loli, wish you all the best, udah di-block. Padahal 26 Mei-nya dia minjem uang. Tapi belum ganti juga. Belum, dia bilang kalau Tapi udah nomor-nomornya udah nggak pakai yang UK. Ini kan nomor UK kan Ci, katanya udah nggak dia pakai gitu. Terus dia bilang pakainya nomor Indo sekarang, tapi kita tes kan Pakai nomor lain. pakai nomor lain masuk. Terus dia kemarin suruh jasa lain temen aku juga, tapi dia kayak bilang terserah mau klarifikasi, dia cuma ngerjain kerjaannya, tapi nomorku tuh jadinya ke-ban Ci. Dia nyuruh orang report gitu. Mana ya? Emang bisa ya nomor di report ya? Sengaja tau dia mau Ini pansos nih, itu aku pun kirimin pansos. ke Kak Mail juga, aku bilang nggak bisa cari buktinya, WhatsAppku ke-ban gitu. Dia sengaja banyak yang ngechat aku gitu, Ci. Kemarin nomorku juga dia Duduk kalau Bari. Duduk kalau. Ada aja. kan sempat podcast sama Ci yang namanya D siapa itu. Jaspel itu kojes ya? Ini kojes. Ini rambutnya merah. Jadi Dia ada podcast sama siapa itu dia juga sempat ngechat aku. Demi. Iya, pas Kak Demi udah hubungin saya. kan kemarin Kak Demi juga ngechat aku bilangin dia nggak ada utang gini gitu. Aku bilang ada, cuma Kak Demi kemarin kan nggak percaya, jadi ya udah. Demi udah sadar kok. Demi udah sadar. Hyundai kereta. Dapat Hyundai kereta loh itu. Ya 370 juta. Kamu tahu Cindy, kamu aja kesini masih pakai Gojek ya Cindy ya. Kamu ya Cindy ya. Kamu kesini naik Gojek motor ya Cindy. Iya, Ci. Uang seharga Hyundai kereta kamu pinjemin ke si Loli. Ini pemanasan ya. Bisa kesini. Gimana Niki nggak marah-marah, Cindy? Aku tuh nggak tahu Ci itu kayak kejebak. Dia kan bilangnya hadiah dari live TikTok gitu. Oh, sama sini kita nggak nyalain kamu. Soalnya pas Enggak, gue nyalahin dia. Oh, ya. Gue nyalahin dia. Ya. yang awal Nyai mana? Ci udah ambil cuti. Nyai di mana? Jadi ini si Cindy tadi kita udah confirm ke Niki untuk gue pengen tahu aja info lebih detailnya. Kita udah izin, udah video call ke Cindy gitu. Cindy yuk temenan, nggak usah deh sekarang duitnya udah habis. Mau temenan ya. Duitnya dikasih Loli semua ya. Malu sama kacamata ya. Wih, rame loh yang dengerin Cindy guys. Rame loh ya ternyata. Pas dia pertama kali pepes lah dan Happy Father's Day itu kan aku bilang kan Ci kalau nggak mau ke band jangan promote slot. Dia bilang nggak ada kok orang itu link YouTube. Dia bilangnya gitu, aku klik berulang-ulang sampai ini link slot kok gitu. Yang dia awal-awal ngepost sama papanya, papa sambungnya itu yang Antonio. iya yang ada di doang. Ntar dulu gue lagi begini loh. Oh aduh, benar-benar dah si Loli. Dia kan tulis Happy Father's Day, so aku klik linknya, aku bilang kan hari itu dia lagi recovery IG, aku bilang itu link slot Loli, dia bilang enggak ada, Main dia bilang slot, gitu. endorse slot. Enggak. Tapi kamu udah ini, masih di blok, udah di blok sama dia, Udah di blok sama Loli. Terus si Rangga sekarang posisi di mana? di Balikpapan sih. Oh. Pantesan si Cindy ini bongkar bener ya, ternyata nggak hanya dihianati, nggak hanya dikatain, ternyata di blok. Pantesan Cindy. Akhirnya api ini yang sekarang besar ya, kena kamu Loli. Waktu itu kan Jaspel itu kan pernah mengklarify kalau si Marisa itu adalah Cindy. Iya, Nah. karena dia dengar dari Loli. Jangan bilang Jess deh. Nah, Jessica ya. Jadi si Jessica itu mau si Cindy ini mau mengklarifikasi bahwa Cindy itu bukan Marisa, tapi dilarang Jaspel karena Kata Jessica nanti dia kelihatan bego gitu. Katanya. Iya kelihatannya kayak ya yang ngerti. Iya saja kan udah dengar Cari aman dari Loli, sendiri. tapi nggak apa-apa sih Ci, kayak aku
Jesvel ini siapa sih guys? Gue nggak ngikutin, nanti gue coba search dulu ya, karena ini gue nge-reaction bener-bener murni belum research dulu secara dalam ya. Karena gue pengen tahu dulu nih kasusnya sampai mana nih. Cuma kayak Loli, aku kan bilang ke Loli, aku mau Clarif. Loli bilangnya, gak apa-apa, gak ada yang mikir kamu itu Marisa. Orang aku tahu Marisa itu siapa, katanya gitu. Jesvel. Siapa? Jadi total 370 jutaan guys. 370 juta itu dapat Hyundai Creta. Kadang dicicilnya 50.000, 25 gitu. 50.000 rupiah Iya. dari yang ratusan juta itu Iya, uangnya. dari Kita Cicilnya ngasih 50.000. Kita ngasih tip server aja nggak segitu ya? 50.000. Mana ya? Udah hilang chatnya sama Cijas. Nggak usah, saya nggak mau bahas dia. Saya nggak mau bahas dia. Udah biarin aja. Ini Ci ada dia dari live TikTok kan. Dia kan kadang bilang kamu live TikTok aja aku gift, terus dia nanya ada yang nonton nggak gitu. Kan orang mikirnya dia nggak gift kan gitu. Ini kayak kadang ini dari Loli ya. Itu apa sih? Ngirim koin Ngirim gitu. koin ini dari Loli. Kadang dia bilang ini buat Ya Allah. Iya buat bayar utang gitu. Berapa dolar sih itu semua? Bayar utang cicilnya gak tanggung-tanggung. Pakai koin TikTok. Kan lebih dikit nggak sih? Nanti kan ada potongan lagi. Nggak tahu Ci, tiap kali kayak kadang 25.000, tapi aku bulatin jadi 50, soalnya dia bilangnya 50 kan, jadi ya udahlah. Ih bocah ini. Lu gimana lu nggak dimaki Niki lu Cindy? Lu gimana lu nggak dimaki Cindy? Cindy gimana lu nggak dimaki Niki? Cindy, kamu terlalu polos. Gue lap dulu. Iya aja lagi 25.000 jadi 50. Gimana nggak dimaki? Dari 300 juta 50.000 tuh. Gue mau bayar kalau 50 juta jadi 100 loh. Iya loh. Dia kayak bilang dia beli koin itu 50.000 Ci. Gak bisa disamain, kan ada potongan. Iya sih. Kan ada potongan. Iya sih lagi. Kayak dia kan suka nyewer singa. Lu beli singa berapa duit? 8 juta deh kayaknya. 8 juta. Nyampe ke kita itu cuma 2,5 juta, tahu lu? 60% apa 70%? 2,5 juta. Sabar. Cindy. Aku coba cari dulu Ci. Ini kan Ci kayak aku bilang ini koinnya 25.000, Loli bahkan 23 kan Ci, 1,43. Allahu Akbar. Jadi cara bayar utangnya si Loli, Terlalu. si Cindy disuruh live, terus Terlalu polos. pakai koin. Iya, ini kan bilang nih koinnya Terlalu 25 polos. Loli gitu, tapi dia kayak asik bilang itu 50, jadi ya udah Ci, aku kayak dia kan bilang iya tapi koinnya yang di aku tadi 50.000 berarti 3 dolaran, jadi ya Allahu udah. Padahal masih Akbar. aja aku cuma Diakal-akalin Kenapa lu sama nggak si bayar Loli. duitnya gitu loh Loli. Gue bingung deh sama lu. Kenapa masih pakai koin ya? Karena mungkin dia dapat dari live juga. Sekarang gini, kalau misalnya dapat dari live, dia withdraw, Dia itu bilang nggak ada bisa, potong, Ci, dia nggak ada bank. nggak ada bank. Iya, kata datanya nggak bisa di-verif, makanya dia buat second account. Aduh. Terus yang masalah kehamilan itu, dia bilang ke kamu? Iya, dia suruh aku bilang ke mamanya, karena kan dia dipukul. Oh. Gengsi. Ya, sebenarnya udah sadar kayaknya si Loli ini ya. Gengsi aja. Ini buktinya Cindy suruh bilang ke mamanya. Kan karena Mamanya dia kita dipukul Mirjana sih, jadi maksudnya dia ya. nggak tahu apa dia pulang ke rumah aja gitu. Kok makin jadi seru nih. Dia pas hamil sempat mau pulang. Sempat mau pulang, dia cerita ke aku, cerita ke Rangga, cerita ke semua orang sih, ke admin fanbase dia juga. Dia tapi ngomong ke admin fanbase-nya aku nih Cina. Itu makanya admin fanbase-nya semua nggak. Kayaknya Loli ini ada hubungan saudara sama eksplon viral. Nih, Cina. Dia bilang gitu ke kakak yang inisialnya B. Kakak inisial B, siapa itu? Admin fanbase-nya. Oh, Ini katanya. Kalau di aku nyebut kamu Cina. Sabar guys, kita baca dulu ya. Kadang aku dengerin dia sampai ketiduran. SBB aku butuh banget pagi-pagi prepare anak-anakku sekolah. Sama kak butuh kerja, butuh tidur. Kalau di aku nyebutnya kamu Cina. Apa nih? Guguk. Dia juga bilang gitu ke Rangga. Wah, jahat. oh, jadi si Loli yang udah ngeretin si Cindy yang 300 Jahat juta, banget ini, 370 juta itu masih disebut Cina ya sama dia. Kan kayak bilang dia Cina tuh gugup. udah nggak mau temenan sama aku, katanya kecewa sama aku. Bentar, kita baca dulu. Terakhir waktu itu dia bilang gak mau temenan sama Cindy lagi. Padahal masih minta bantuan terus. Kecewa sama Cindy, sakit hati sama Cindy. Jadi nerima telepon Cindy iya-iya aja tapi gak mau temenan lagi. Fix sih.
di setiap orang selalu ngomong beda-beda. Orang dia nelpon terus kok kak, ya dia cerita ke aku Rangga jahat lah apalah. Kata dia kamu nelpon, gak pernah gue tuh. Wah, ternyata 11-12 sama si Fadel. Ternyata si Loli 11-12 ya sama si Mas V ya. Katanya aku yang sering nge-call dia, padahal semua dia nge-call aku. Terus WhatsAppku Kebalikan nih fakta. nomornya diblokir dia, jadi dia nggak bisa cari bukti lagi. Oke. Gila si Loli, gila lu. Pakai jasa ya guys, jadi emang nomornya itu jadinya ke lock out, pakai jasa ngehapus gitu. Oh, gila. Gak expect ya Gila. si Loli bisa kayak gini. Gitu dah, jadi ya Gue kira dia bener-bener polos gitu ya. Jadi akun fanbase itu nggak salah guys, cuma dia nyebut si Loli itu nyebut si Cindy ke adminnya akun fanbase itu, nyebut Cindy tuh Cinaan itu ya. Kenapa? dua-dua jadinya ke lock out, kayaknya ada jasa yang ngebantuin. Oh, akunnya di lockout-lockoutin. Mungkin ada yang login biar kalau misalnya kalian login ke HPA, biar itunya ke lockout. Oh, ini kayak menghilangkan data nggak sih? Menghilangkan bukti nggak sih? Tapi yang bisa gue garis bawahi di sini, Loli ini pengen nyari perhatian seseorang tapi dengan menumbali seseorang gitu. Paham nggak? Kayak dia pengen terlihat di mata A bagus gitu ya, tapi dia ngejelekin orang lain gitu ya, biar peduli lah. Sosok ini kasihan banget, nggak ada yang peduli sama si Loli. Ternyata kacau juga si Loli ya. Nah, kalau kita lihat komentarnya, Kak Bonitanya udah kesepil. Ini kayaknya Nikita lagi minta bantuan Yolo ini buat kumpulin bukti pemerasan si Fadel ke Loli buat dilaporin ke polisi kali ya. Rasain deh lo Fadel. Sorry OTD, Cindy cantik dah. Kalau ini gue setuju. Salfok ya. Next Cindy, lo juga kenapa sih? Ya terlalu polos ini intinya ya. Terus dia dijelek-jelekin di sisi orang lain, biar kesannya si Cindy yang jelek bukan si Loli. Sedangkan kalau Loli cerita ke Cindy, dia yang dijelek-jelekin. Ya lanjut lagi. Tapi dia dengan jelas bilang kalau dia itu yang Iya, Ci. dipukul terang-terangan karena ketahuan Fadel selingkuh. Tapi Fadel selingkuhnya emang dia udah tahu dari dulu. Berarti sering. Udah sering sih si Dia tuh sering DM cewek, anjir. Awalnya kan nge-DM aku, jadi aku kayak bilang kan, cowok kamu nih kok nggak ngebahas recovery ke aku sama sekali ya, dia malah ngebahasnya minta pap dan lain-lain. Aku kirimin ke dia, dia Minta kirimin. apa? Fadel minta kamu pap. Iya, minta pap foto gitu kan. Fadel Itu sempat viral yang cepu Geli gitu. kali, Bah. Jadi aku berasa kayak ini benar-benar kayak kambing hitam gitu tiap kali. Tapi Loli emang sengaja ya bikin kayak pemberitaan heboh ya. Iya, dia tuh ngasih tahu kan fanbase-nya pas yang dia putus sama Fadel aja. Aku bilang kayak, kok pas kamu hamil putus gitu. Terus dia bilang ke aku, Tapi dia sempat putita kan, sempat putus kan. Tak dulu dong minta aku juga. Katanya itu karena si Fadel marah doang sih. Putusnya. Tapi balikan lagi langsung, cuma kan si Fadel udah keburu malu, udah banyak yang share. Makanya Fadel sempat nge-DM tiktokers yang buat konten gitu. Kalau mereka putus, Fadel bilang jangan sebar hoax, padahal emang putus gitu. Tapi kan keluarga mereka mau kelihatan bertanggung jawab. Gue nggak bisa berkata apa-apa lagi nih. Ya kalau denger ceritanya ini ya. Di sini ceritanya si Fadel bener-bener loh ya. Bener-bener. Wah gila sih si Fadel ini. Terus dia bisa nge-DM cewek itu gimana sih? Wah. Makanya bilangin itu hoax. Ya wajar sih ya. Kalau Wajar. si siapa si Niki segitu marahnya anjir. Iyalah, gue juga. Wajar gue kalau jadi Niki sih udah gue sate itu anak sumpah. Kayaknya gue udah nggak tahu lagi dia. Si Cindy juga lagi mau aja sih. Saya sih Ini berarti dia membuka jasa ada menggandakan duit. enggak, bukan dia membuka jasa ini tahu, jasa kayak apa sih, kayak dana sosial. Ngebantuin. Serius. Sampai kuliah di backup. Kuliah lo bayarin kuliah orang lo. Gila. Kayo, aku takut banget Cindy diserang sama keluarga Kang Kemarin Semir. emang diikutin di Jakarta itu Stephen Huang, Ayub Beneran? semua tahu karena kan
kita lagi. Kamu kalau misalnya di Jakarta perlu pengamanan, kasih tahu aku. Thank you, Ya, Ci. kamu kasih tahu aku. Nanti ada orangku yang Kemarin jaga kan kamu. kita sering kena aku atau gimana gitu kan Ci. Terus mereka kayak ngelihat nih orang ngasih ngikutin kita. Jadi ya udah kita nanyain mereka. Tapi mereka awalnya nggak mau ngaku. Terakhir Fadel sendiri yang ngaku ke aku. Fadel bilang sorry ya Sin, hari itu Nanti aku kasih nomor orangku ke kamu. Oke, Kalau misalnya kamu ke Jakarta, kamu ngerasa terancam, ngerasa diikutin, kamu langsung telepon itu, ya. Nanti aku kasih nomornya. Ya. Wah, bukan main nih. Ya, si Fadel nih kacau nih ya. Emang sih kasus Fadel ini sebelumnya emang dia kena kriminal sih. Ternyata kriminalnya masih berlanjut. Wow. Gitu. Kalau misalnya mau adu timur, ayo. Tapi gitu. ini bahaya loh. Bahaya loh. Ini kan dia perempuan. si Rangga juga diikutin Ci di Balikpapan situ. Yang bawa adib deh. Makanya kan Mama Rangga tuh nanya, Mama Rangga bilang kurang berapa lagi utangnya, kalau emang kurang segini ya udah kita lunasin katanya gitu. Cuma aku kayak bilang nggak mau lagi gitu tante, aku bilang ke mamanya iya. Orang tua. Jadi kalau misalnya sekarang Cindy, kalau misalnya memang Tante Niki marah sama kamu, kamu harus terima. Karena memang posisinya kamu harus minta maaf sama Tante Niki. Karena memang posisinya kamu salah gitu loh. Karena tanpa kamu tahu dia. Entar dulu gue lagi ceritaan di sawat kamu. Ini sama nih modelannya kayak lu. Pertama, kamu udah tahu begitu anaknya ya, kamu tetap support, itu kamu salah Cindy. Makanya Niki tuh makanya si Loli itu bisa bertahan di luar sana ya. Karena apa? Karena ada orang-orang seperti kamu Cindy. Iya kayak dimanjain gitu ya. Kayak kamu tuh kayak ngasih makan setan, tau gak lo? Beneran. Jadi makanya Niki tuh marah sekali karena itu. Kamu Pantesan si Loli yakin banget dia bisa hidup sendiri di sana. Ternyata ketemu kawan yang sepolos Cindy ya, dimanfaatin. support dia, udah tahu itu anak Di sisi lain Cindy salah. seharusnya pulang ke rumah. Waktu dia bilang ke kamu dia hamil, itu kan dia udah ada niatan mau pulang toh. Iya Ci. Yang dia dipukulin sama Fadel. Lagi Nah, hamil Itu makanya dipukulin aku loh. bantu sampein ke Kak Arif kirim ke Kak Mael sama Tante Niki. Tapi kan Kak Mael udah sebel kan dikatain Loli babu, jadi di share. Mail itu ya dari umur Loli 2 tahun tahu. itu udah ngejagain Loli kayak apa. Saya tahu Kak gitu Mael loh. juga ceritain ke aku kemarin. Jadi Kak Mail, saya kenal Mail kan udah lama. Jadi yang namanya Mail itu cerita dia Mail. ngeluh begini begitu. Aduh, gue pusing deh nih sama si Loli begini. Loli tahu-taunya ada di tongkrongan supir. Itu udah biasa. Ayah anjing. Mae syuting dehnya lari Bisa jadi ke supir. tongkrongan supir. Coba lu bayangin tidur di pangkuan supir. Makanya si Mail gregetan banget. Kan dia yang dititipin kan sama si Niki kan, titipin liatin anak gue. Meleng dikit lari nyariin supir. Supir-supir udah pada Coba. ini si Loli gatel banget ya anaknya Bu Niki. tapi si Loli bilang ke kita tuh si Mael fitnah kan kemarin. Rangga sempat live tuh Ci, sempat live di Instagram tuh dibilangin ya lu berdua kan sama-sama nggak doyan cewek ya, lu bilangin ke si Mael kalau emang doyan sama mereka jangan bawa-bawa gue gitu. Kata Loli gitu ke si Rangga di live. Kena pelanggaran gue. Asep kayak. Ya udah deh. Ya udah gitu aja deh guys. Ntar ya gue iniin dulu deh nih, gue rangkum dulu deh guys ya. Tapi yang jelas Cindy itu udah mengakui ya kalau kamu salah ya. Kamu nggak. Udah sampai Tadi dulu burem. Tante Niki juga. Hah? Udah ada Tante Niki sama Kak Mael juga. Ya jadi kamu ya nggak usah heran kalau ya Tante Niki, Mail itu marah ke kamu. 300 juta cuy. Next jangan support lagi walaupun mau nangis. Ntar dulu An. Next ini pelajaran buat kamu ya. Iya Ci. Terakhir dia minta uang kapan? Tanggal 26 Mei yang dia mau ulang tahun. Mei, Juni, Juli, Agustus. Berapa? Oke. 5 atau berapa gitu Ci. Buktinya udah hilang soalnya dia suruh send one view ya, ada bang gitu. Udah sampai ngatur-ngatur resep. Iya dia sering. Kamu nurut lagi? Dia dari dulu Kamu nurut lagi? Iya Ci. Bentar Nurut ya, lagi. Laura clear chat. Kalau kuliah Hilang sih soalnya tadi dia hilangin. Dia tuh dari dulu suka yang kayak kamu clear chat ya, katanya takut WhatsApp kamu disadap. Soalnya kan emang kita ada kenalan temen yang bisa ngesadap WA gitu. Jadi sering kayak nanti WA kamu disadap gini gitu. Nurut. Tadi aja WhatsAppku baru di delete dia. Dimutasi ada? Kalau BCA udah hilang sih. Oh iya kan 3 bulan ya? 3 bulan ya?
6. Mei. Di sekolah Kamu apa? Bangnya? Tapi bisa kan BCA cetak rekening nih. koran. Bisa rekening koran. Tapi sekarang WhatsApp kamu tiba-tiba kalau out lagi. Iya tadi Ci, ini Loli dari dulu sering suruh aku clear chat gitu. Tuh, suruh tuh, Oh, Loli iya. tuh suruh suruh clear Dia chat. kata, ini kan dari call, aku bilang clear chat ya gitu. Jangan lupa clear chat, aku mau clear chat dulu gitu. Aduh, Loli. Sekali lagi ya Loli, gue nggak pernah bilang lu itu anak lo segala macem, nggak ada ya. Tapi kalau misalnya kamu mau pakai rekening koran bisa deh kayaknya. Cetak rekening koran. Bisa rekening koran bisa. 6 bulan. Muncul semua berapa? datanya. Sini jadiin aja sini gue donaturin tuh. Cindy tuh, lu mau nggak jadi anak kesian? Gua aja lah yang jadi anak kesian. Lu nggak bisa, nanti lu bingung siapa yang saling menafkahi. Dia juga banyak duit resnya. Aduh Cindy, ini pelajaran buat kamu ya Cindy. Nah sekarang duit sisa berapa? Bisa. Bisa kali. Mau kuliah, Perlu Cindy. norek gue ini nih, mau nggak? Aduh, rekening koran gue nggak ngerti deh duitnya banyak dari mana ya. Banyak juga ada Cindy ya. 300 juta cuy, umur baru 20 tahun. Padahal tuh ada yang sempat pas minta putus sekali pas dia masih di Lexington tuh Ci, yang pas selingkuh. Aku nggak tahu tuh Loli ada dipukulin apa enggak, tapi Loli juga ada lebam. Ada fotonya? Nggak ada kalau yang tuh Ci, tapi emang ada lebam yang tempatnya hampir sama. Terus ada gosip juga kan yang bilang kalau Fadel minta berapa ratus juta buat balikan. Aku nanya Loli itu benar nggak? Loli bilang nggak sebanyak itu lah Sin. Tapi Katanya berarti minta, berarti Terus aku minta. yang mikir berarti minta Loli, tapi dia nggak jawab gitu. Untuk balikan sama dia. Buat balikan minta ratusan juta. Kan ada gosipnya kan Ci, makanya aku Gitu. nanya gitu. Ini bener nggak Loli? Aku bilang apa Nisa Wah luar biasa si Fadel memanfaatinya nggak tanggung-tanggung ya. Mau balikan aja harus karena duit. Dan dia juga emang ada DM cewek-cewek lain ya. yang bilang, soalnya dia sempat bilang si Nisa ini benar-benar deh udah gue percaya sama dia. Terus dia bilang papanya Nisa tuh suruh dia syuting ya, makanya dia mau deket sama Nisa. Kalau nggak katanya dia juga nggak mau. Saya kenal sama papanya sama si Nisa itu. Iya, terus kan kata Ci Jasvel kan, kata gini, si Nisa ini tuh nggak ada bilang mau syutingin si Lolinya yang halu, kata gitu. Itu dari saya semua informasinya Yesvel. Yang masalah si Nisa itu anak kecil Pak Dewo guys. Jadi Nisa Aduh, itu siapa sempat lagi bilang lah, muncul maksudnya baru lagi ya? jadi si Fadel mau main film tapi dia nggak mau casting. Lah, si Tio-nya kan mikir ya, gua aja sekelas Tio Pakusadewo itu kalau mau main film masih casting. Dia siapa? Kata Udah Loli kayak tutorial masak malah Loli mie. yang dipaksa-paksa, kata Loli padahal nggak mau katanya. Aduh. Ya, itu buat Ya udah ngebodohin guys, kamu pokoknya kita loh. korek-korek dulu lah. Ntar lu ya, ntar Cindy, gue kap. karena dia terlalu Ntar dulu polos. Mas, saya lagi ngobrol. Benar ya Mas ya? Benar. Ini ngapain? Kak Bibi. Ah, Alios. aduh. Main muncul orang siapa tadi? Si mau tes HP. Oh nih. Ada charger sih. iPhone berapa? Kalau nggak apa siapa? Cindy, Cindy. Dikasihan loh. Kamu kesadaran nggak Cindy nih? Ile. Dia sama Naomi loh. Bagaimana nggak di sentak-sentak? Makasih sayang. Makasih. Gila. Cindy mbak, kasihan Cindy udah ditip ngomong itu. Iya lo kasihan Cindy lo. Cindy. kan tahu harusnya kalau ada nomor rekening orang itu bisa nemuin alamatnya kan. Nah jadi tuh kayak gitu, makanya ada kolektor semua datengin ke rumah aku. Terus kan rumah yang di Medan tuh di komplek sih, jadi semua satpam itu udah nerima banyak laporan. Malu dong. Malu lah sih. Terus di depan Debt collector. debt collector sama preman sih, kalau kata papa debt collector nggak gitu. Jadi mobil-mobilan juga makasih sih. Mobil-mobil di depan itu ditempelin. Mobil-mobil di depan itu ditempelin sih, ada kayak bukti transferan ke rekening aku ditempelin. Ya suaranya hilang guys ya. Ada mobil yang di luar juga gitu. Saya bukan komplek yang gede gitu sih, komplek yang biasa aja kan ada beberapa. Itu Loli tuh, duitnya ke Loli. Duitnya ke Loli, tapi transfernya lewat kamu. Iya, jadi nyarinya aku. Satu komplek kena imbasnya. Satu komplek anjir kena Makanya imbasnya. semua yang di Medan Loli. marah. Maka
Kacau si Loli. Jadi sih mungkin ya tanggapan gue mungkin si Loli ini minjem duit ya. Nah tapi dia gunain alamat dari Cindy gitu. Jadi debt collector nagihnya ya ke alamatnya Cindy karena kan awalnya mula peminjaman duit dari alamatnya Cindy. Mama kayak bilang bayar aja dulu lah gitu. Ini sebenarnya bukannya kita buka aibnya si Loli ya guys ya. Ini lebih ke buka aibnya Fadel justru. Andre, oh masuk lagi dia in frame. Ya gimana ya, tuntutan Fadel ini mungkin terlalu banyak ke si Loli. Akhirnya Loli berusaha mencari duit yang lebih banyak dengan cara kayak gini lah ya. Kacau emang si Fadel ini ya. Aduh, Cindy. Mau balikan aja harus pakai duit udah kayak apa ada. Yang pas 90 juta kan nipunya tuh totalnya juga ratusan juta Ci, tapi beberapa dia cicil kayak yang Cimoy itu dibalikin uangnya. Cimoy udah lunas? Udah 63. Tapi yang Cimoy bisa. Wow, 33 Soalnya dia juta. kan takut Cimoy speak up, iya. Oh. Aku kenal Cimoy. Cimoy masih? Cimoy itu gue ngikutin dia dari belum glow up sampai dia udah Cimoy cantik itu. sekarang. Sampai sekarang. bagus ya? Sekarang cantik. Cimoy TikTok itu ya yang goyang 2 jari bukan sih guys? Kayaknya yang gue tangkap sih kayak gitu ya Cimoy itu ya. Ya itu emang ya kalau ngomong ya langsung aja sih. Mungkin itu ya takut ya. Cimoy ngapain gue flight jauh-jauh dari UK sampai ke Jakarta buat nemuin Cindy. Aku mikir padahal aku yang beliin kamu tiket gitu. Beliin tiket, beliin semua. Luar biasa si Cindy terlalu polos. Itu yang 90 juta itu, yang one slot. Bukan Ci, itu yang aku beliin dia tiket emang. Itu pure kamu beliin. Iya, karena uang 90 juta itu kan belum masuk. Aku beliin dia tiket 21 akhir-akhir Februari baru ada kasus 90 juta itu sama yang dari Cimo itu 27 atau 28 masuk 63 tapi langsung dia pulangin. Jadi sebenarnya kamu tidak ada sangkut pautnya sama yang 90 juta? Enggak Ci, tapi karena pakai rekening aku kan semua naruhnya ke WhatsApp aku. Si Marisa juga awalnya nge-chat aku. Anjir ya. Dia bukan dia doang, emaknya, komplek rumahnya juga yang Jakarta. Iya, jadi bukan cuma dia doang yang kena, tapi mamanya Cindy, Luar keluarga biasa. Cindy, satu komplek keluarga Cindy Ya, itu betul, Pak. pagi aja yang nggak tahu apa-apa kena. Benar. Jadi mobilnya itu ditempelin di wipernya itu Tulisan hutang. kertas Balikin itu utang. balikin uang sama bukti transfer ke rekening Iya. dia. Anjrit. Kan di komplekku tuh ada gor samudra di Medan gitu kan Ci. Jadi mereka bisa pura-pura diam-diam masuk. Jadi di rumah-rumah orang juga ditempelin, ditulis dicari, terus ada nomor HP ku gitu, terus dikerjain. Nomor WA aku dikerjain juga Ci, ditulis tukang sedot WC. Gila ya. Iya, aku jadi kayak kok dikerjainnya sampai segininya gitu. Gila lu Loli, Ini sih sebenarnya concernku itu ke si Fadel, cuma dia segitu busuknya ya ternyata ya. Iya. Gila. Tapi admin slot sih yang ngerjainnya parah Ci. Semua admin slot iya. Satu komplek loh bayangin. Karena kan admin slot ilegal ya. Jadi ya wajar sih lebih parah guys ya. Nggak resmi dia. Suara dia yang si Loli minta duit buat Fadel ada ya? Kayaknya nggak ada sih Ci, tapi chat mungkin ada di dalam DM ya, soal IG WhatsApp dia tuh sering minta delete. Terus lu dilihat beneran? Aku delete soalnya. Gue sih gue capture dulu. Gue sih kayak gue Terlalu Dia bilang polos. nanti disadap lagi, katanya nanti viral gini gitu, tapi ternyata kemarin yang ngeviralin ya dia yang nyebar-nyebar ke orang-orang gitu loh. Yang gue habis pikir sampai tetangga, nih lagi ngutang. Tapi emang debt collector sama preman gitu Ci, kata papa. Ini jadi kebusukan Loli ya, yang awalnya Fadel jadi Loli cuy. Kalau Cindy nggak pindah, gue deh tetangganya deh. Siapa bapak lo? Butuh anak lagi nggak? Gue siap. Gue juga. Umur 20 duitnya ratusan juta ya. Gue 20 tuh ya, gue masih kuliah tuh di Jakarta 1.200.000 sebulan buat kuliah. Gila ya. Ini Cindy drill orang kaya. 200, itu kan 40.000 sehari. Iya. Orang kaya guys si Cindy ternyata ya. Ya udah guys, udah dulu deh guys, kita mau ngerangkum dulu nih. Ya guys ya. Dah Cindy. Dadah.
Ya, omelin dulu guys. Cindy, ampun, omelin guys, omelin guys. Kagak ada yang Omelin guys. Ada mau jadi teman Cindy ya ini di komennya ya. Kagak ada Ya, yang omelin dia. Cindy tuh, lihat tuh. Cindy tuh. Cindy kenal Loli. Kamu kenal Loli di mana sih awalnya? Cindy mau 5 juta. Oh, yang dari Arif Oh, itu. recovery akun ya. Kita kan dulu ada akun untuk jasa recovery. Tapi kalau aku sebut mereknya nanti pasti debas manajerku yang nipu. Oh ya nggak usah udah. Pokoknya dulu itu yang handle aku sama Kak Arif. Kalau ada job aku bilang ke Kak Arif ya bolak-balik gitu lah Ci. Tuh. Kak Arif ini sering ke rumahnya Kak Niki. Kalau Kak Niki ada mau buat barang gitu recovery kan akun Kak Niki. Dari situ awalnya. Loli udah tahu Kak Arif dari situ, tapi dia nyari aku pas mau recovery karena mungkin dia nggak enak ya kalau ke Kak Arif langsung. Soalnya kenal sama mamanya. Tahun berapa Iya. itu? Sebelum ke London. Iya sebelum ke London. Oh, udah lama ya. Sebelum ke London, guys. Cindy. Tuh, Rangga. Pacar cinta. Enggak sih. Cinta bukan Cindy ya. Oh, bentar aku baca dia chat apa. Aduh, Cindy. Kagak ada yang nasihatin Cindy, adanya Cindy minjem 5 juta. Iya, lu emang kurang. Lu guys lu. Kata Rangga, Cindy sampein aku diblok sama Loli dan dibilangin aku diblok susah naginya. Nih, Sama baca ya. Ada 33 juta. Rangga juga di blok, guys. What the hell, Cindy udah di blok, Rangga di blok. 800 lagi tapi iya. Berapa? Taruh guys. Cindy. Sama Rangga 33. Berapa sih? Cin, sampaikan aku di blok sama Loli dan bilangin aku susah nagihnya. Oh. Aku di blok sama Loli IG aku dan bilangin aku di blok susah nagihnya. Sama Rangga berapa? 33.800. Masih 33 juta lagi. Kok kaya-kaya? Allahu Akbar, bocil-bocil ini kok Itu pada banyak semua ya. kalian tuh bisnis apa? Gile ya. Circle si Loli emang orang-orang kaya. Bisnis apa sih Cindy? Ratusan juta? Iya. Guys, siapa yang kehack? Siapa yang kehack? Coba di bawah dibantu. Gila sih. Ya udah guys, udahan dulu ya guys ya. Makan nasi pakai telur doang nggak? Pernah dong Kak. Bisa-bisa aja gue yang telur. Nah, se-easy itulah ya. Si Cindy, coba gue penasaran banget sama komen netizen. Cindy orang kaya, sesungguhnya sederhana tapi tajir. Cindy polos banget anjir. Cindy kerjanya apa ya? Duitnya banyak. Buat Fadel pakai baju oranye nggak sih? Ya inilah ya, tentang mungkin lebih ke apa nih, wawancara kayak podcast secara live sih. Kita reaction aja ya. Gimana tanggapan kalian? Ini sebenarnya sih kayaknya awalnya emang si Mbak Yulu ini pengen ngebongkar jeleknya si Fadel, tapi ujung ke ujung si Loli juga banyak jeleknya. Jadi jelek ketemu jelek, jadilah ya bumerang deh ini. Makanya alasan ini sangat viral ya kontennya. Kalau yang jeleknya satu orang gampang nih, misalnya Fadel terus. Ternyata enggak, si Fadel jelek, si Loli juga jelek ya. Zoom ya. Gimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Nanti gue pengen banget respon kalian, gue pengen bacain kayak gimana nih. Atau kalian tim pendukung Loli, tim pendukung Fadel, atau tim pendukung Cindy nih. Ya. Itu saya Fadli, undur diri dulu. Jangan lupa di klik tombol subscribe. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya juga hanya manusia biasa yang tidak luput dengan kata-kata salah. Saya undur diri dulu. See you. Goodbye. Bye-bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project. Lupa